وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buah kelapa, buah mengkudu, kurang kompak cakotnya. Buah kelapa, buah mengkudu dibawa di atas rantang. Bapak dan ibu sudah rindu dengan Ustadz Aam. Ya elah, ngejawabnya lemas banget. Iya. Oh, rindu itu berat, biar aku saja yang menanggungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadalana bi syahri Rajab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal kainat habibika Muhammad al akram wa nurikal azam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atainal Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al-ulama danauti wa qilna kikal badri ajmala fadalla uadi fi hawaki mudhallila. Aduh ukhti cantiknya luar biasa, bagaikan bulan purnama. Hati rindu, hati cinta, sampaikan tergila-gila. Tepuk tangannya. Orang mahir motor selewil. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadratul mukarramin yang kami cintai, yang kami muliakan. Alhamdulillah, guru kita bersama
beliau hadir pada malam hari ini wasilah menandakan salah satu keberkahan buat kita semua. Ya kami yang cintai, yang kami muliakan, Al-Mukarramun Bapak Ustadz Sulaiman beserta jamaah. Juga yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh para ulama, para ustadz, para kiai yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah tambah istiqomah dalam ibadah. Allah berikan semangat dalam mensyiarkan agamanya. Amin ya Rabbal. Tak lupa yang kami hormati Ketua pengajian rutin malam Selasa, Bapak RT Nerin alias garis miring Edo. Saya sungguh bingung Ibu. Bingungnya kenapa RT Edo belum ngomong ke orang-orang udah pada ketawa. Pertanyaannya RT Edo belajarnya ke siapa? Orang belum ngomong udah ketawa. Belajarnya ke siapa teh? Wajahnya seperti manis senja Pak RT Edo ini, namun terkadang memberikan luka seluas samudra. Kali-kali RT kita bikin salting. Tuh tawa wae dia Bu. Mudah-mudahan ketua kita Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Tambah semangat mensiarkan agama Allah. Mudah-mudahan RT Edo biar Allah berikan gemuk dan tinggi, amin. Masih bisa tinggi apa gemuk ya? Juga yang kami cintai, yang kami muliakan, orang tua kami, orang tua saya, sekaligus DKM Mushola Nurul Amal Bapak Cecep beserta Ibunda Dian. Mudah-mudahan orang tua saya Allah berikan sehat panjang umurnya, tambah barokah rizkinya, mudah gampang segala urusannya, amin ya Rabbal. Tak lupa yang kami hormati seluruh para DKM, bil khusus DKM Mushola Nur Muhammad, alhamdulillah, Bapak Budi beserta jamaah. Tak lupa yang kami hormati aparatur pemerintahan, Bapak Sekdes, Bapak RW, Bapak RT, juga Bapak BPD. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita juga selalu diberikan sehat panjang umurnya. Allah jadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengajak kita di dalam hal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, kita semua dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria. Walaupun sedikit kemarin saya sakit Bu, tahu sakit, saya tahu Bu. Kemarin kata dokter saya diagnosa sakit TBC. Agak serius sedikit ini. Apa itu TBC? Tekanan batin cinta. Bapak entong udah serius banget. Ya Allah. Mudah-mudahan saya pribadi juga minta doanya biar sehat panjang umur. Allah temukan jodohnya. Mudah-mudahan Nabi sebarang sholat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Selawat teriring salam senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjunan alam yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya, sehingga kita selaku umatnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini mau panjang apa pendek? Kalau panjang sakit, pendek orang kerasa Bu. Kata RW Hakim, Ustaz sok tahu banget belum kawin.
Lah emang bener panjang sakit pendek orang kerasa berarti tengah-tengah baik iya. Pukul sudah jam 9:15 ngaji sedikit serius, cuman jangan terlalu serius karena yang serius ujung-ujungnya disakitin terus. Anjay, sleper. Pak Budi girang banget. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada malam hari ini seperti biasa ini marhaba bulanan. Yang mana marhaba bulanan ini kita sekaligus ngadakan rajaban. Kalau orang kampung nyebutnya rajaban. Ya, biasa disebut Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, kita sekaligus mengadakan rajaban yang mana tadi telah dibacakan oleh santri-santri Pondok Pesantren Al-Waqiah. Makna rajaban ini kita kudu tahu. Kemarin kita udah menjelaskan tentang bulan Rajab, sekarang kita menjelaskan apa isi di bulan Rajab. Ini kudu tahu ini. Bulan Rajab ini bisa mulia karena apa? Terjadinya peristiwa yang hebat, Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi Allah perjalankan untuk berbincang kepada Allah. Di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin juz yang pertama bab 35 buka bisanati hadiyata asyara. Pada tahun yang ke-11 akramahullah, Allah muliakan domir di sini balik kepada Kanjeng Nabi. Dimuliakannya Kanjeng Nabi bil Isra wal Mi'raj, yang mana Kanjeng Nabi pada tahun ke-10 setelah hijrah ke kota Thaif bersama sahabatnya Zaid bin Harisah, yang mana ketika Nabi hijrah ke kota Thaif bersama Zaid bin Harisah, disitulah Nabi mendapatkan perlawanan dan penghinaan yang sungguh hebat. Maka pada tahun yang ke-11 Nabi sebelum berangkat Isra wal Mi'raj, di dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Nabi sebelum berangkatnya dibelah dadanya. Bu, kalau ibu dibelah apanya? Tengahnya. Kalau ibu dibelah perutnya ya. Kalau orang kampung disebutnya nyesar apa? Hah? Sesar apa cesar? Kalau Kanjeng Nabi dibelah dadanya, kenapa bisa dibelah? Emang Nabi dadanya kotor? Bukan. Emang Nabi dadanya ada penyakit? Bukan. Nabi dadanya dibelah umpama orang sehat pakai vitamin biar kuat. Nabi juga dibelah sama Allah supaya Nabi makin kuat. Kuat apa? Menjalankan kehidupan dunia yang nyata dan fana. Makanya perjuangan hidup ini kudu kuat betul. Nabi habis penghinaan yang hebat, maka Nabi setelah itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, akramahullah, untuk dimuliakan semulia-mulianya. Berarti tandanya hidup seseorang kalau udah berjuang dengan penuh rasa lelah, hidup seseorang berjuang dengan penuh rasa sakit, maka setelah perjuangan biqadril masyaqqah, Allah berikan hadiah yang sungguh besar. Makanya Bung Haji Roma pernah mengatakan, berakit-rakit ke hulu. Lanjutin Bu. Ada yang apa? Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian langsak pisan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bung Roma juga udah mengatakan sakit dulu hidup mas, susah dulu hidup mas, insya Allah. Kalau udah merasakan sakit, kalau udah merasakan susah,
perjuangan kita nggak akan dikhianati sama Allah. Pasti Allah angkat derajat kita menjadi orang yang mulia. Amin ya rabbal. Maka ibu, maka bapak, kalau disakitin, dihina oleh siapapun, ya kuncinya adalah sabar. Karena sabar ini pernah ada kisahnya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah berangkat mau mondok, dikasih oleh-oleh sama emaknya. Jangan kemana-mana kecuali mondok, tapi pas mondok nih makasih pegangan. Ternyata pegangannya ini adalah bendok. Pegangannya apa? Bendok. Imam Ghazali berangkat mondok bawa pegangan, bawa hadiah yang dipegang sama emaknya nih, dikasih sama emaknya berangkat. Ketika itu Imam Ghazali sempat pulang nikah sama istrinya. Pas nikah Imam Ghazali berangkat lagi mondok. Ditinggal bininya. Maka ditinggal bininya bertahun-tahun, bahkan ada yang mengatakan 30 tahun. Imam Ghazali selesai nuntut ilmunya, Imam Ghazali selesai mondoknya, balik ke rumah, ngeliat istrinya ada laki-laki di dalam rumahnya. Imam Ghazali sebagai suami takut, Imam Ghazali kaget, Imam Ghazali bingung, ada laki-laki lain di rumah istrinya. Maka Imam Ghazali mengatakan, ya Allah lindungi, ya Allah sayangi. Rudi apa beroror tahu paling tahu kayak TikTok. Ya Allah lindungi Bilqis. Ujuk deh lu tahu baik om. Ya Allah sehatkan. Tapi saya punya syair sendiri bu. Ya Allah lindungi kami. Ini buat mama nih. Dari godaan COD Sofi. Ya Allah jaga kami dari lajada Tokopedia. Anjay. Juga lindungi suami kami dari godaan pelakor. Kalau RW masih mainin janda, maka Allah ambil saja. Mati gue. Akhirnya kata si Imam Ghazali, ini hadiah dari emaknya, nggak boleh apa? Nggak boleh dibuka kecuali hal yang penting. Akhirnya ketika bininya ada anak, ya bukan anak sih, ini laki-laki. Kaget Imam Ghazali, akhirnya dibuka ini bendok. Ternyata pas dibuka bacaan bendoknya apa? Sabar ya. Ini bendok bacaannya sabar ya. Lah kata Imam Ghazali, ternyata kata emak gua, ini bendok jangan dibuka kecuali sesuatu yang penting dan darurat. Ternyata ini darurat. Ini ternyata terbukti bahwa emaknya Imam Ghazali min auliyaillah. Wali Allah tahu kejadiannya. Kata bininya, bang, abang jangan sembarangan ngeluarin bendok karena abang nggak tahu ini siapa laki-laki yang berkumis tipis manis. Ternyata inilah yang ditinggalkan adalah anaknya. Tuh, udah salah paham baik. Akhirnya disitulah ada kalimat sabar ya. Ternyata emang benar kalau menjalankan kehidupan kudu sabar. Ini tentang sabar nih, Kanjeng Nabi sabar. Ya, ini merujuknya ke Kanjeng Nabi sabar. Setelah itu Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, naiklah Kanjeng Nabi ke atas.
Maka sebelum dibukakan pintu langit yang pertama, ada penjaga pintu langit namanya malaikat Ismail. Disebutnya Hafaboh, malaikat penjaga pintu langit. Maka dibukalah pada pintu langit yang pertama. Nabi nanya, Jibril, ini siapa? Apa kata Jibril? Hei kanjeng Nabi, ini adalah Abul Anbiya, ayahmu. Ternyata Nabi Adam itu adalah ayahnya kanjeng Nabi. Sama kayak kita juga ayahnya kanjeng Nabi, Nabi Adam. Kita ini keturunan Nabi, Bu, Pak, keturunan Nabi. Cuma nabinya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam emang begitu rupanya. Ada yang pesek, ada yang doer. Benar. Lebih sama keturunan kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mah keturunannya biasanya hidungnya mancung, bibirnya tipis, matanya rada belok dikit, alisnya rada tebal dikit, manis kayak saya. Insya akhirnya kanjeng Nabi naik. Sebelum kanjeng Nabi naik, disitulah Nabi berhenti dulu di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu adalah tempat munajatnya para nabi. Nah, sebelum kanjeng Nabi dari Sidratil Muntaha, Nabi ke Baitul Makmur. Apa? Baitul Makmur. Apa itu Baitul Makmur? Baitul Makmur itu adalah salah satu kiblatnya para malaikat. Kalau kita kiblatnya kemana? Ka'bah. Kalau malaikat kiblatnya Baitul Makmur. Tapi Baitul Makmur itu arahnya tepat pada arah kiblat Ka'bah. Ini kita perlu tahu nih sejarah Isra Mi'raj. Sebelum Nabi naik lagi, akhirnya malaikat Jibril menawarkan dua. Hei kanjeng Nabi, aku tawarkan dua untukmu. Kau boleh minum khamr, mabok, atau kau pilih minum susu. Nabi pilih apa, Bu? Nabi milih apa? Susu. Sekarang pertanyaannya RT Edo kalau ditanya nih, mau milih minuman keras apa susu RT Edo? Susu. Berarti apa kamu susu, Kanjeng Nabi milih susu. Akhirnya kata Jibril, wahai Nabi, ini susu akhirnya menjadi simbol, menjadi lambang kecitraan, kemurnian, kesucian bagi umatmu. Makanya kita alhamdulillah senang minum susu. Betul? Ibu-ibu nyusu, benar. Bapak-bapak nyusu. Cuman hebatnya bayi ibu-ibu yang perempuan dan bayi laki-laki itu beda susu. Kalau perempuan ketika nyusu selesai di usia 3 tahun 4 tahun, beda dengan bayi laki-laki udah usia 70 tahun masih kayak si Edo. Kalau orang caya nih laki-laki pengen nyusu atau masih nyusu, tanya tuh sama RT Edo. Kalau orang tanya bininya. Benar. Makanya laki-laki doyannya musuh. Akhirnya kanjeng Nabi setelah selesai minum susu, maka kanjeng Nabi langsung dihadapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kanjeng Nabi bingung bagaimana mau mengucapkan salam kepada Allah. Diajarkan oleh malaikat Jibril, hei kanjeng Nabi, ucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Akhirnya Nabi mengucapkan di sini, berarti kesimpulannya kita kudu belajar bahwa kalau kita ketemu orang itu kudu assalamualaikum. Nah, ini mah kadang-kadang anak muda kalau ngecek emaknya, kalau ngecek bapaknya bukan assalamualaikum tapi P. Tambahin A. P. Dijawab oleh siapa? Allah.
Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Apa artinya Bu? Yang sering kita baca kalau lagi sholat tahiyat. Artinya adalah keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelimpahan rahmat dan ridhoku untukmu ya Rasulullah. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, apa jawabannya Bu? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa artinya assalamu alayna? Kanjeng Nabi di sini mengartikan bahwa Kanjeng Nabi kalimatnya Nah di sini kalau kata bahasa santri itu ilmu isim domir. Isim domir yang menamakan isimnya yang namanya ini adalah nahnu. Artinya maknanya kami, bukan dijawab dengan assalamu alayka, tapi dijawabnya assalamu alayna. Maka Kanjeng Nabi di sini menyimpulkan dan menyimbolkan Kanjeng Nabi kagak sombong. Ditimpahkan lagi assalamu alayna, ya Allah keselamatan untuk kami semua. Wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan juga untuk hamba-Mu yang soleh dan solehah. Kanjeng Nabi enggak sombong, dipuji sama Allah, ditimpahkannya pujian untuk kita semua. Alhamdulillah. Maka disinilah ibu dan bapak sekalian, kita harus belajar hikmah-hikmah daripada kisah Isra wal Mi'raj, bahwa Kanjeng Nabi walaupun Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Rasul, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, Nabi bukan orang yang sombong. Maka mudah-mudahan kita juga jangan jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong itu tidak akan pernah sukses hidupnya. Maka jadilah kalian seperti ilmu tadi yang semakin meninggi dan semakin merunduk. Ini kesimpulan Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi telah selesai berbincang sama Allah. Nabi diperlihatkan ya oleh malaikat Jibril. Nabi lihatlah sebelah kanan illiyin, bahwa yang sebelah kanan ini adalah arwah-arwah orang-orang yang nanti di surga. Nabi lihat lagi sebelah kiri, ini adalah sijjin, ini adalah arwah-arwah orang yang mana nanti di neraka. Pas Nabi ngelihat, Nabi mana ketika ngelihat itu lebih banyak perempuan di neraka. Bau orang. Siapa yang paling banyak di neraka lo? Ayo lo orang yang berani lo, ngomongnya gue tahu banget. Nabi melihat paling banyak wanita. Kenapa? Satu, Nabi nanya ke malaikat Jibril, kenapa wanita paling banyak di neraka? Apa kata Jibril? Hei Kanjeng Nabi, lidahnya wanita selalu menyakiti suaminya. Siapa yang suka nyakitin suaminya? Kalau suami lagi balik mancing emang monyet. Ayo, Bu, tapi tenang Bu, saya bela. Walaupun ibu-ibu perempuan banyak di neraka, tetapi bukannya kita, betul. Tapi wanita banyak di neraka. Walaupun wanita banyak di neraka, kita lihat di jalanan yang jadi orang gila itu siapa? Oi, yang di jalan jadi orang gila itu siapa paling banyak? Hah? Laki lah. Oh bang, kata saya apa? Perjuangan laki-laki itu antara mati, orang mati ya gila. Ya. Tapi mudah-mudahan walaupun itu hanya sekedar gambaran, ini tidak menjadi fakta buat wanita. Insya Allah pahala yang paling besar adalah wanita. Kenapa? Karena wanita itu sungguh luar biasa kesabarannya. Makanya
Ibu-ibu semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dimakan lama-lama karena enak belum melempengin badannya. Ngapa habis jarah dia kemarin, tadi habis bisik-bisik sama saya, Ustaz pas saya mau ke rumah 3 gepok udah disiapin, pengen tahu ya. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pengajian kita terus berlanjut pada malam Selasa berikutnya. Tadi saya udah berbincang kepada ketua dan kepada orang tua saya, maka nanti sebulan lagi kita menghadapkan seperti biasa marhaba bulanan sekaligus penutupan. Benar begitu Pak Ketua? Betul? Oke, fix nih. Oke, berarti ya tetap meja. Dah, deal. Jadi sebulan lagi insya Allah kita tawakupan penutupan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua malam Selasa berikutnya bisa istiqomah ikut ngaji bareng, karena setiap malam Selasa ini saya buka kitab Riyadul Badiah. Ini kita kupas tentang ilmu-ilmu fikih. Mudah-mudahan jamaah sekalian istiqomah dalam ibadah ya, senantiasa panjang umur, kita dipertemukan lagi pada minggu-minggu berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak, khususnya buat emak-emak, buat ibu-ibu yang udah masak setiap bulannya. Mudah-mudahan yang setiap minggunya juga yang ngeluarin makanan, yang ngeluarin duitnya, yang masaknya, Allah balas dengan balasan berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak juga yang masang tendanya, yang gelar karpetnya, yang nyeduh tehnya, yang nyeduh kopinya, biar Allah balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin segitu aja pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Doakan saya juga Bu ya, karena saya juga ini masih belum begitu fit 100%, tapi insya Allah kemarin Pak RT juga udah khawatirnya kalau saya sakit mau diundur. Jangan atuh, karena ini udah rutinan kita tiap bulan. Insya Allah selagi napas saya ada di dalam tubuh saya tidak akan pernah berhenti dakwah, walaupun banyak orang-orang yang menghina dan menyakiti saya. Insya Allah saya akan terus bangkit menjalankan dakwah-dakwah yang dilanjutkan oleh perjuangan Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.